Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa quwwata illa azim. Rabbi syarli wa yassirli amri ulatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Pertama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat, hidayah serta kesempatan sehingga kita dapat ketemu di media sosial ini. Selanjutnya salawat beri salam kepada junjungan alam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena berkat perjuangan baginda Rasul dan para sahabat yang telah membawa kita dari alam yang tidak berpengetahuan ke alam yang berpengetahuan serta mengalahkan kebatilan dengan membawa kebenaran. Para netizen atau penonton dimanapun Anda berada, dulu kita beberapa hari yang lalu ketemu di awal Ramadan. Sekarang kita sudah mulai masuk di akhir-akhir Ramadan, yaitu kira-kira 3 atau 4 hari lagi Ramadan akan berakhir. Jadi selama Ramadan berlangsung tentu kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan amal ibadah yang bermanfaat. Jadi di sini saya coba mencatat ada 5 hal yang perlu kita perhatikan untuk menjadi pelajaran kita bahwa bulan Ramadan ini adalah suatu hal yang sangat baik untuk diri kita sendiri. Yang pertama, bulan Ramadan ini melatih diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan takwa? Takwa itu ialah menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Jadi mungkin di bulan-bulan yang lainnya kita masih mengerjakan hal-hal yang tidak baik atau bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini maka kita meninggalkan semua maksiat kepada Allah dan kita hanya mengerjakan hal yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua larangan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan nanti di habis Ramadan dan masuk Syawal kita berbuat lagi yang bermaksiat. Ini harus kita perhatikan. Jadi Ramadan ini adalah bulan untuk melatih kita untuk bertakwa kepada Allah. Bukan hanya sekedar untuk menahan lapar dan haus saja, tapi melatih diri kita secara pribadi. Yang kedua, menimbulkan rasa empati. Rasa empati ini rasa yang kita rasakan sebagaimana orang merasakan. Misalnya mungkin kita punya teman, punya saudara, punya kerabat, atau punya tetangga, atau punya orang yang kenalan lah, tak kenal pun tak masalah. Dia mengalami atau merasakan kekurangan di dalam segi ekonomi. Jadi kita dengan melatih diri tidak makan di pagi hari itu, seolah-olah kita merasakan bahwa kita menjadi orang boleh dikatakan agak susah lah gitu, agak susah makan gitu. Jadi rasa empati ini yang perlu kita latih selama bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan ini sebenarnya untuk diri kita sendiri aja, untuk diri kita sendiri dulu yang kita utamakan. Arti kata ibadah Ramadan ini untuk melatih diri kita dulu, baru nanti kita mengembangkan untuk bisa merubah kehidupan orang lain. Jadi yang kita rubah diri kita harus menjadi empati kepada nasib orang lain. Yang ketiga, Ramadan ini membuat kita menjadi disiplin. Bagaimana kita bisa disiplin? Disiplin ini adalah salah satu usaha untuk meraih kesuksesan baik di dunia dan akhirat. Jadi di Ramadan ini kita dilatih untuk tidak makan. Jadi kita tidak perlu disuruh-suruh orang jangan mengerjakan itu. Jadi kalau dengan Ramadan ini maka kita terlatih sendiri untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik dan mengerjakan hal yang baik. Jadi disiplin diri kita ini di Ramadan ini ditingkatkan, dan nanti setelah akhir Ramadan maka disiplin ini akan terus kita perjuangkan. Yang keempat yaitu kita harus introspeksi diri. Introspeksi diri ini kita harus berusaha untuk mengupgrade diri kita. Apakah diri kita selama ini ada melakukan hal-hal yang sifatnya kekurangan atau kurang baik, ya kita usahakan untuk menjadi baik gitu. Karena introspeksi diri ini yang bisa menentukan diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa, karena orang lain hanya bisa melihat, tapi kita yang akan mengerjakan.
Orang itu hanya bisa melihat dan menyarankan, tapi dia tidak bisa mengerjakan. Kita sendiri yang bisa mengerjakan. Jadi introspeksi diri yang terjadi pada diri kita selama bulan Ramadan ini mudah-mudahan bisa dibuat baik setelah bulan Ramadan nanti. Yang kelima, meraih kemenangan atas hawa nafsu. Jadi di bulan Ramadan ini hawa nafsu kita tuh betul-betul dijaga gitu. Jadi nanti setelah Ramadan hawa nafsu kita ini tetap terkontrol. Kita tidak mau lagi diperdaya atau ditipu oleh setan melalui nafsu untuk berbuat kejahatan atau berbuat hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah. Jadi ada 5 yang harus kita perhatikan selama kita menjalani bulan Ramadan, dan mudah-mudahan setelah Ramadan nanti hal yang 5 ini harus tetap berkelanjutan, tetap berjalan, karena kehidupan pasti maju ke depan, tidak akan maju ke belakang. Kehidupan pasti akan selalu bergulir dan tidak akan pernah mundur, apalagi apalagi mundur pasti tetap maju ke depan. Jadi ada 5 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, melatih untuk bertakwa, memiliki rasa empati, menjaga kedisiplinan, introspeksi diri, dan meraih kemenangan. Jadi mudah-mudahan 5 agenda ini yang terjadi di selama bulan Ramadan ini bisa kita pertahankan. Jazakumullah bil khair. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.